Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Di tengah di antara manusia ada yang sampai tidak menghadirinya, wal iyadu billah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Siapa saja yang ingin bahagia, maka jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kebahagiaan di dunia. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar terhadap semua masalah yang dihadapinya, di mana hidup di dunia penuh dengan masalah. Lepas dari masalah yang satu ada lagi masalah yang lain. Siapa saja yang ingin Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, jalannya cuma satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah juga Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dengan bertakwa kepada Allah, Allah juga akan mempermudah urusannya. Dan di akhiratnya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, di mana hidup di sana selama-lamanya enggak kenal kematian. Senang di sana selama-lamanya enggak pernah sedih. Bahagia di sana selama-lamanya enggak pernah sengsara. Muda di sana enggak pernah tua, sehat di sana enggak pernah sakit, dan apa saja yang kita inginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Tidak seperti di dunia yang kita tempati ini. Setelah hidup kita bakal mati. Ketika kita sedang senang-senangnya, tiba-tiba kita sedih. Ketika kita sedang sehat, tiba-tiba datang masa kita sakit. Ketika kita telah menjalani masa muda, akan tiba masa tua. Ketika kita sedang bahagianya, tiba-tiba ada masa kita sedih dan sengsara. Di samping apa saja yang kita inginkan, kita harus berusaha dengan bekerja, dengan menjalankan sebabnya, yang terkadang kita memperolehnya, terkadang tidak. Akan tetapi manusia lebih mengutamakan kehidupan yang seperti ini dan meninggalkan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya
bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sehingga kita dapati banyak manusia yang terus mengejar dunia sampai tidak menyempatkan di sela-sela waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dari mulai berangkat pagi, pulang sore atau malam, nggak sempat yang namanya ibadah, nggak mau menyambut panggilan Allah ketika terdengar olehnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah kita salat, marilah menuju kepada kebahagiaan. Yang mana kalimat ini berkonsekuensi, siapa yang tidak mau menyambut panggilan Allah, tidak mau mendatangi salat, harus siap tidak memperoleh kebahagiaan alias memperoleh kesengsaraan, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam. Karena sebagaimana firman Allah taala, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin", bahwa orang-orang kafir nanti di akhirat berkali-kali berangan-angan kalau saja dulu ketika mereka hidup di dunia mereka sebagai orang-orang muslim. Karena tahu bahwa yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang di atas Islam. Sedangkan tidak di atas Islam, maka tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafirin. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bersyukurlah kita kepada Allah dijadikannya kita sebagai orang-orang muslim, dan tetaplah terus di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hendaknya kita juga berbangga sebagai seorang muslim dan tidak malu, apalagi minder menyatakan diri sebagai seorang muslim. Karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina." Aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya ridho dengan Islam dan tidak ridho dengan agama-agama selain Islam? Karena di dalam Islam kita mentauhidkan Allah, yang kita sembah, yang kita tujukan berbagai macam ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa alam semesta. Ya. Sedangkan agama-agama selain Islam malah mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha kalau dia disekutukan. Allah berfirman, "Wala yarda li'ibadihil kufur." Allah tidak ridha hamba-hambanya melakukan kekafiran. Allah tidak ridha hamba-hambanya melakukan kemusyrikan, padahal yang menciptakan, padahal yang menguasai alam semesta, padahal yang memberikan rezeki dan berbagai macam kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang malah disembah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridha diberlakukan demikian. Maka karena agama kita memerintahkan hanya beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, yang memberikan rezeki kepada alam semesta, maka hanya Islam saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Perlu diketahui juga bahwa ternyata agama kita adalah agama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya adalah Islam. Karena arti Islam adalah menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasul yang diutus ketika itu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim agamanya Islam. Oleh karena itu ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu agamanya Nasrani, Allah bantah. Maka kana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim Nasrani walakin kana hanifan muslima, akan tapi beliau adalah seorang yang hanif, yang lurus, yang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang muslim. Bahkan nabi bagi orang-orang Yahudi, nabi bagi orang-orang Nasrani, Nabi Musa dan Nabi Isa pun agamanya Islam. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada tauhid, Nabi Isa alaihissalam juga menyeru kepada tauhid. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat kaumnya malah menyembah patung anak sapi, beliau marah kepada mereka. Beliau ambil patung tersebut, kemudian beliau bakar dan beliau lempar ke laut, saking marahnya ketika kaumnya melakukan kemusyrikan.
Demikian pula Nabi Isa alaihi salam atau Yesus sangat anti terhadap syirik. Beliau pernah mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia saja. Inilah jalan yang lurus. Kalau seandainya Nabi Isa atau Yesus hadir, melihat kaumnya malah menyembah dirinya, beliau akan marah kepada mereka. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka, dan orang-orang zalim, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah tidak akan memperoleh penolong. Oleh karena itu Islam adalah agama para nabi. Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya adalah Islam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya Islam. Kita orang-orang muslim. Dan Yahudi dan Nasrani ini adalah hanya istilah saja, bukan nama agama asalnya. Yahudi, ada yang mengatakan nisbat kepada Yahuda, yakni anak di antara anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian yang mengikutinya disebutlah Yahudi. Ada juga yang mengatakan karena mereka ketika meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah, kemudian mereka disambar petir, kemudian mereka bertobat dan mengatakan inna hudna ilaik, sehingga disebutlah Yahuda. Dan pendapat-pendapat yang lain. Demikian pula Nasrani bukan nama agama. Karena dulu mereka, orang-orang Nasrani di zaman Nabi Musa adalah Muslim. Karena mereka ketika itu hanya menyembah Allah dan mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di atas agama Islam. Agamanya para nabi semuanya. Agama Nabi Musa, agama Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula agama kita, Islam memerintahkan beriman kepada semua kitab dan beriman kepada semua rasul. Kita harus dalam beriman enggak boleh beda-bedakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi." Rasul telah beriman, orang-orang mukmin juga telah beriman. Mereka semua beriman kepada Allah, rasul-rasulnya, malaikatnya, dan mereka mengatakan la nufarriq, kami tidak beda-bedakan antara nabi dan rasul pun. Sehingga kita semua wajib beriman kepada Nabi Isa, wajib beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Di tengah di antara manusia ada yang hanya beriman sampai Nabi Musa, seperti halnya orang-orang Yahudi, dan ada yang sampai hanya beriman kepada Nabi Isa, seperti halnya orang-orang Nasrani. Sedangkan kita beriman kepada semuanya. Kita beriman kepada semua para nabi, demikian pula kepada semua kitab. Sampai kitab Injil dan kitab Taurat pun dan kitab Zabur pun kita imani. Tentu yang beriman kepada semua rasul, tentu yang beriman kepada semua kitab jauh lebih baik daripada yang hanya beriman kepada sebagian rasul, daripada yang hanya beriman kepada sebagian kitab. Apalagi nabi dan rasul memerintahkan untuk beriman kepada rasul yang datang setelahnya. Nabi Musa menyuruh beriman kepada Nabi Isa, Nabi Isa pun sama menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pernah berkata, wa idh qala Isa ibn Maryam, Yesus pernah berkata, ingatlah ketika Isa putra Maryam, karena beliau bukanlah anak Tuhan tapi anak dari Maryam. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa. Aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, kitab yang diturunkan sebelumku yaitu kitab Taurah, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Demikian pula memberikan kabar gembira kepada kalian akan adanya datang seorang rasul setelahku bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang jujur beriman kepada Nabi Isa menghendaki beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama kita adalah agama yang pertengahan di antara dua golongan yang menyimpang. Golongan pertama, golongan yang meremehkan para nabi, bahkan sampai mendustakan, bahkan sampai membunuh, seperti halnya orang-orang Yahudi. Mereka kata Allah, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Enggak sopan kepada para nabi. Padahal nabi datang ingin membawa kepada mereka kepada kebahagiaan agar mereka
memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan agar mereka tidak tersesat. Akan tapi air susu dibalas dengan air tuba. Mereka balas kebaikan para nabi yang menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi mereka, mereka malah dustakan. Mereka malah sampai membunuhnya, wal-'iyadu billah. Demikian pula kita tidak seperti orang-orang yang sampai melampaui batas terhadap nabi, sampai menuhankannya, ya. Seperti halnya orang-orang Nasrani sampai menuhankan. Kita pertengahan antara orang yang meremehkan para nabi seperti halnya orang-orang Yahudi, bahkan kita muliakan para nabi. Kita taati mereka, kita imani mereka, kita jauhi larangannya, kita benarkan sabda dan berita yang disampaikannya. Juga tidak seperti orang-orang Nasrani yang sampai menuhankan nabi mereka, ya. Berdoa meminta kepada nabi mereka. Kita tidak seperti itu. Akidah kita terhadap para nabi adalah bahwa para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba tidak boleh dituhankan, Rasul menghendaki untuk dimuliakan. Oleh karenanya perintahnya kita taati, larangannya kita jauhi, sabda dan beritanya kita benarkan, dan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai contoh yang beliau ajarkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita juga hendaknya berbangga ketika kita di atas agama Islam, agama yang haqqa, agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama para nabi alaihi wassalatu wassalam, bahwa ternyata agama kita juga datang untuk memperbaiki kehidupan manusia, untuk membersihkan mereka lahir dan batin. Lahiriah, mereka diperintahkan bersuci dari hadas kecil, dari hadas besar, dan dari najis yang mengotori pakaian mereka, yang mengotori badan mereka, yang mengotori tempat mereka. Kita diperintahkan mensucikan diri daripadanya. Demikian pula kita diperintahkan dari hal yang dapat mengotori batin kita, yaitu berupa dosa-dosa dan maksiat. Sehingga kita diperintahkan, atau Islam datang untuk membersihkan manusia lahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, karena dengan tobat maka hati dan batin seseorang menjadi bersih. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan dengan bersuci maka lahiriah seseorang menjadi bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan bukan hanya itu, Islam memperhatikan kebersihan bukan hanya memperhatikan tempat saja, ya, tetapi badan, pakaian pun diperintahkan kita untuk dibersihkan. Oleh karenanya kita disyariatkan membersihkan diri dari najis. Ketika buang air kecil misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul fa inna ammata adabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari buang air kecil, karena pada umumnya azab kubur diakibatkan daripadanya. Kita diperintahkan jaga diri, jangan sampai kecipratan kencing. Tetapi bukan hanya itu saja, bukan hanya badan saja, pakaian pun hendaknya kita jaga, jangan sampai kecipratan agar tidak terkena najis yang merupakan, yakni dapat membuat sholat kita, yakni bisa tidak sah kalau ada najis menempel pada badan kita. Sehingga kita diperintahkan menjaga diri, membersihkan diri dari najis. Pakaian diperintahkan. Bukan hanya pakaian, tempat pun diperintahkan. Sehingga kita memerintahkan menghilangkan zat najis itu di tempat itu. Sehingga dalam Islam tidak seperti sebagian orang atau orang-orang non-muslim yang mereka hanya memperhatikan tempat. Tempatnya dibersihkan, WC-nya dibersihkan, diwangikan, tapi diri mereka tidak mereka perhatikan. Sehingga ada di antara mereka setelah buang air kecil tidak cebok. Sehingga ada di antara mereka yang buang air kecil kecipratan sampai menimpa ke pakaian. Kita tidak seperti itu. Kita perhatikan tempat dengan kita bersihkan, dengan kita wangikan. Diri juga kita perhatikan, jangan sampai terciprat oleh najis. Demikian pula pakaian juga kita perhatikan. Sehingga hanya Islam saja
ya, yang memperhatikan kebersihan luar dan dalam, dan batin pun kita diperintahkan dengan bertaubat dari dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan yang terakhir, di antara keistimewaan agama kita juga, sehingga kita harus bangga dengannya, bahwa ternyata agama kita adalah agama yang mudah, baik dalam usulnya maupun dalam furu'nya, dalam akidahnya maupun dalam syariatnya. Akidahnya mudah dicerna karena sejalan dengan akal yang sehat, sedangkan syariatnya mudah diamalkan. Apa bukti bahwa akidahnya mudah dicerna? Lihat surah Al-Ikhlas mengajarkan kepada kita konsep ketuhanan dalam Islam, bahwa Tuhan itu qul huwallahu ahad, harus esa. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya karena keadaannya yang maha kuasa, karena keadaan yang maha kaya, sehingga dia mampu memenuhi permohonan hamba-hambanya, sehingga dia mampu mengabulkan karena maha kaya, mampu mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Dan harus seperti ini Tuhan. Nggak boleh Tuhan itu nggak berkuasa, apalagi lemah, apalagi seperti halnya patung dan berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak boleh juga Tuhan itu miskin. Bagaimana dia akan bisa memberi sedangkan dia nggak punya apa-apa. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Memang seperti itu Tuhan, nggak boleh punya anak. Kalau punya anak berarti harus anaknya sama dengan Tuhan, dan banyak akhirnya Tuhan-Tuhan di dunia ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harus seperti itu, nggak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama, maka yang lain juga berhak disembah, dan tidak demikian. Konsep ketuhanan dalam Islam sejalan dengan akal yang sehat, ya, sehingga mudah dicerna, tidak membuat bingung. Karena kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, tentu akan ada banyak kebijakan. Sebagaimana di pemerintahan kita saja, kalau ada 5 presiden saja, kita akan bingung mana di antara presiden yang kita taati. Maka demikian pula kalau seandainya alam semesta ini ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, tentu nggak akan berjalan seperti ini. Matahari akan bingung mana ketetapan yang harus dia taati. Kalau satu memerintahkan terbit dari timur, yang lain memerintahkan dari barat, yang lain dari utara, yang lain dari selatan. Maka kata Allah, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, akan berantakan alam semesta ini. Maka fasubhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha bijaksana Allah. Maha suci Allah dari apa yang disekutukan oleh sebagian manusia. Demikian pula syariatnya pun mudah diamalkan. Salat misalnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'ima," salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida. Kalau enggak bisa berdiri, maka silahkan salat sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau enggak bisa juga, maka silahkan salat sambil berbaring. Karena mudahnya agama ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengaruniakan kepada kita sebagai orang-orang muslim, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mengistiqomahkan kita di atasnya dan mewafatkan kita juga di atasnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.